Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hadirin iwan billah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ya, pembacaan kitab Jawahirul Ma'ani halaman 435 ya. Masih tentang pengaturan mutlak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innahu min wara'i hadhil haqiqati. Seterusnya di belakang atau hakikat ini ya, di balik hakikat ini tajalla subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli ya, menampakkan wa ja'ala tilkal hikmata wasyari'ata manutatan bisyuruti. Maka Allah jadikan hikmah dan syariat ini ya, manutatan bisyuruti, diikuti dengan syarat-syarat, wal asbabi, dan diikuti dengan sebab-sebab, wad dawabiti, dan diikuti dengan dobit-dobit, aturan-aturan, wal lawazimi, dan kemestian-kemestian, wal muqtadayati, dan juga kewajiban-kewajiban. Lan fikaka li syai'in, tidak terpisah gitu. Tidak terpisah terhadap satu perkara fi tilkal hikmati, dalam hikmah tersebut, amma arada subhanahu wa ta'ala, tentang dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dzalika yajri ala qanunil masyiati. Semua yang terjadi dan akan terjadi ini berjalan dengan qanunil masyiah ya, aturan masyiah, keinginan Allah yang ajali. Tsumma rattaba ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentartibkan fi surati hadhil hikmati ya, dalam gambaran hikmah ini, ala wujuhi tilkal dawabiti wal rawabiti ahkaman ilahiyatan ya, sesuai dengan dobit dan rawabit ya, sesuai dengan aturan-aturan dan keputusan-keputusan ya, ahkaman ilahiyatan, menjadi satu hukum Tuhan, hukum ketuhanan, sammaha hududan ya, wa uqubatin wa thawaban wa iqaban wa khaufan wa rajaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ibarat atau definisi kepada ahkamnya ini dengan hududan, batasan-batasan, wa uqubatin, dan hukuman-hukuman, wa thawaban, dan ganjaran upah,
wa iqaban dan intimidasi, wa khaufan wa rajaan, suka, takut dan harapan. La khuruja li ahadin an tilkad dawabiti wal quyud. Tidak bisa keluar satu orang pun dari aturan-aturan dan ikatan-ikatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Walahul hukmu wal ikhtiyaru. Dan baginya Allah ya, semua hukum dan juga pilihan fi kulli ma fa'ala, di setiap perkara yang Allah kerjakan, fi suratil haqiqati wasyariah, ya, pada bentuk hakikat dan syariat. La yunaza'u, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini tidak bisa dibantah. Wala yuqalu lahu, dan tidak pantas ya diucapkan, ditanyakan kepada Allah lima dengan perkataan lima. Kenapa? Wali ayyi syai'in, untuk apa? Wala alamada, dan pertanyaan alamada, dengan apa? Ya, falaisa, maka tidak ada kekuasaan bagi makhluk ya, illa madul unuki, kecuali senantiasa menundukkan lehernya, wa taghmidul aini, dan memejamkan matanya, wa khudu'il qalbi, dan merendahkan hatinya, tahta sultanil uluhiyah, di bawah kerajaan pengaturan Tuhan, wal jalali, dan di bawah pengaturan kemahagagahan Tuhan. Intaha. Jadi hadirin iwan fillah yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang terjadi ya, diibaratkan misalkan ketika si wayang ini marah ya, bukan wayang yang marah, tapi yang menggerakkan wayang. Yang kedua, kalau wayang ini ketawa, bukan wayang yang ketawa, tapi yang menggerakkan wayang tersebut. Begitulah ya, secara bahasa hakikat ya, kita pasrahkan semua kepada aturan qada dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita harus belajar tata krama, adab tata krama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan dalam Al-Quran bagaimana kita mengatur kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ya, sehingga adab dan tata krama ya, apalagi dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini harus dijaga sekali. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara bahasa adab ya, kita sering mendengar bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam ya, beliau mengajarkan adab ya kepada kita, sehingga beliau katakan wa idza maridtu, kan ketika aku sakit. Tidak dengan kata wa idza amradani, dan ketika Allah memberikan penyakit. Nah, ini semua harus dipahami semua, bahwa semua berjalan dengan qanun masyiah. Ya. Begitupun begitu. Dalam pembicaraan kita, ya, jangan sampai kita ini tidak ada kesopanan. Ya.
lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita. Jadi ketika digabungkan syariat dengan hakikat, maka kita akan menjawab. Jadi pertanyaannya, misalkan sholat ini dari siapa? Siapa yang menggerakkan sholat? Allah. Zakat? Allah. Sedekah? Allah. Bisanya dakwah dengan Allah. Bisa apapun dengan Allah. Itu dalam hal-hal kebaikan. Tapi ketika ditanya, kenapa Anda sakit? Maka jawabannya, ya karena saya teledor dan sebagainya. Padahal sesungguhnya secara hakikat semua juga yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iwan billah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Al-Fakir memberikan tamsil seperti halnya film ya. Jadi ending daripada film kan udah tertulis. Ending dari film itu udah tertulis. Ya. Yang tadi itu, Masyiah namanya itu. Atau Ummul Kitab. Misalkan seseorang ini, ya, misalkan ahli surga. Seseorang ini ahli neraka, itu udah tertulis semua. Nah, tetapi Allah membuat apa? Membuat hikmah, mentertibkan hikmah. Ya. Bahwa proses dia mati husnul khotimah itu ya, dari sejak kecil, remaja, dewasa, dia selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketertiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud hikmah ilahi ya. Dan semuanya ini sebenarnya sebenarnya Allah juga yang bikin. Ya. Contohnya dalam film endingnya itu si Fulan ini misalkan di penjara atau dalam kebahagiaan. Itu alur sebelumnya udah ada aturannya. Kenapa dia dituduh ya melakukan kesalahan, kapan waktunya diadili dan sebagainya, itu adalah menurut masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan billah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang apa kesampaikan mengenai bagaimana masyiah dan hikmah ya, yang terjadi di alam dunia ini, yang tentunya semuanya atas skenario dan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ridho serta sabar atas ridho yang sabar atas tindakan ya yang tidak sesuai dengan hati kita. Yang nyata semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya, menyayangi hambanya tanpa ada sebab sebelumnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang kita ini mau bermakrifat kepadanya. Tadi dikatakan bahwa kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an di halaman 434 ini ya. Nah, bahwa di sini dikatakan ya, sehingga dikatakan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang kecil, yang besar ya, yang kecil, yang besar, yang jahat, yang baik ya, semua juga hakikatnya tidak ada yang keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala.
kesimpulan bahwa hati kita ini hari demi hari, siang malam selalu pasrah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha, kita sabar, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang baik ya, yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan perintahnya. Ada baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa hadis, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.